laporan polisi. Bensin motor saya jauh lebih mahal dari harga diri Anda. Lihat kakek dekil ini. Dompet butut isinya cuma receh saja berani lapor polisi. Apa Anda tidak tahu? Bensin motor saya lebih mahal dari harga diri Anda. Teriakan kasar itu mengguncang seisi ruangan kantor polisi saat seorang bribda muda yang angkuh melempar berkas laporan seorang pria rentah berusia 70 tahun tepat ke lantai yang kotor. Kakek Arsyad yang hanya mengenakan sandal jepit dan baju batik luntur tertunduk gemetar di hadapan tawa ejekan para petugas yang seharusnya melindunginya. Ia hanya ingin melaporkan dompetnya yang hilang karena di dalamnya ada satu-satunya foto mendiang istrinya. Namun di mata sang oknum, kakek ini hanyalah sampah jalanan yang membuang-buang waktu. Inilah kisah nyata tentang bagaimana sebuah seragam baru bisa mengubah pemuda menjadi monster yang buta akan kemanusiaan. Sebuah potret cerita nyata kehidupan sehari-hari di mana penampilan luar menjadi kasta yang menentukan apakah Anda layak dibantu atau diinjak-injak. Namun, suasana yang tadinya penuh hinaan mendadak berubah menjadi horor yang mencekam saat ponsel tua milik sang kakek yang layarnya retak bergetar di saku celananya. Dengan sombongnya, sang polisi muda merampas ponsel itu dan membentak suara di seberang telepon, tanpa menyadari bahwa ia baru saja menggali lubang kubur bagi kariernya sendiri. Inilah cerita inspiratif yang akan membuat jantung Anda berdegup kencang. Pertanyaan besarnya, siapakah sebenarnya anak sang kakek yang namanya tersimpan begitu sederhana, namun suaranya sanggup membuat seluruh markas besar polisi membeku ketakutan? Dan apa yang akan terjadi saat sebuah iring-iringan mobil hitam dengan plat bintang 2 mendadak mengepung kantor polisi tersebut hanya dalam waktu 15 menit? Sanggupkah sang polisi muda tetap berdiri tegak saat ia menyadari siapa sosok yang selama ini ia ludahi martabatnya? Bersiaplah, karena kebenaran yang akan terungkap akan menghantam ego Anda sedalam-dalamnya. Tolong tulis di kolom komentar. Selamat datang di Jejak Kisah Keluarga. Kali ini kita mendengarkan sebuah kisah nyata tentang seorang kakek miskin yang diremehkan. Dengarkan cerita lengkapnya sampai habis. Sebelum memulai cerita, mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Untuk yang sudah subscribe, like, dan komen, saya doakan banyak rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum, mohon subscribe dan nyalakan loncengnya. Bayangkan seorang pria renta berusia 70 tahun berdiri di tengah hiruk-pikuk pasar yang kejam. Menyadari bahwa satu-satunya penyambung memorinya telah raib dalam sekejap mata. Kakek Arsyad, sosok pensiunan guru yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk mencerdaskan bangsa, kini harus menelan pil pahit saat dompet kulit kusamnya ditarik paksa oleh tangan dingin seorang pencopet. Ini adalah kisah nyata tentang bagaimana takdir bisa berubah menjadi sangat mencekam hanya dalam hitungan detik. Dengan langkah tertatih dan napas yang tersengal-sengal, ia menyeret sandalnya yang hampir putus menuju sebuah kantor polisi terdekat, berharap ada secercah keadilan yang tersisa bagi rakyat kecil seperti dirinya. Namun apakah seragam coklat di balik meja itu benar-benar simbol perlindungan atau justru menjadi tembok tinggi yang angkuh? Kakek Arsyad memasuki ruangan dengan gemetar. Aroma obat-obatan yang baru dibelinya masih tercium dari kantong plastik di tangannya. Di sana, duduklah Bribda Kevin, seorang polisi muda berusia 25 tahun yang merasa dunia berada di bawah telapak kakinya karena pangkat baru yang ia sandang. Kevin menatap Arsyad dari ujung kaki yang kotor hingga baju batik luntur yang sudah usang dengan tatapan yang penuh penghinaan. Bagi Kevin, kehadiran kakek ini hanyalah gangguan di tengah jam santainya. Ia tidak tahu bahwa di balik pakaian lusuh itu tersimpan martabat seorang pejuang pendidikan yang tak ternilai harganya. Inilah potret cerita nyata kehidupan sehari-hari, di mana manusia seringkali gagal melihat berlian karena mata mereka terlalu terpaku pada debu yang menutupinya. Ketegangan mulai memuncak saat Arsyad mencoba menjelaskan bahwa di dalam dompet itu bukan hanya ada uang recehan, melainkan foto terakhir mendiang istrinya yang menjadi kekuatannya untuk terus bernafas. Namun bukannya empati yang didapat, Kevin justru mendengus kasar dan mulai melontarkan kalimat-kalimat pedas yang lebih tajam dari sembilu. Suasana ruangan menjadi mencekam saat Kevin sengaja memperlambat proses laporan, seolah-olah waktu si kakek tidak ada harganya sama sekali. Bukankah sangat ironis ketika seseorang yang bertugas melayani justru menjadi algojo bagi harapan seseorang? Ini adalah cerita inspiratif yang akan menguji batas kesabaran siapapun yang mendengarnya.
Arsyad hanya bisa menunduk, membiarkan harga dirinya diinjak-injak oleh pemuda yang pantas menjadi cucunya sendiri. Namun di balik ketenangan kakek ini, ada sebuah rahasia besar yang sedang berdetak kencang menanti waktu untuk meledak. Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi jika orang yang Anda remehkan ternyata memiliki kunci untuk menghancurkan seluruh masa depan Anda dalam satu panggilan telepon? Rasa penasaran kini mulai menyelimuti atmosfer kantor polisi tersebut, karena sebuah badai besar segera datang untuk menyapu bersih kesombongan yang tak berdasar. Apakah Bribda Kevin siap menghadapi kenyataan pahit yang akan menjungkir balikan hidupnya selamanya? Suasana di dalam ruangan SPKT itu mendadak menjadi sangat dingin dan menindas, seolah oksigen perlahan-lahan ditarik keluar oleh kesombongan yang meluap-luap. Bribda Kevin berdiri dari kursi empuknya, mencondongkan tubuh ke arah kakek Arsyad dengan senyum meremehkan yang menghina setiap helai uban di kepala pria tua itu. Zaman sekarang itu yang paling penting adalah koneksi dan uang, kek. Kalau cuma dompet kusam isi receh yang hilang, lebih baik cari saja di tempat sampah daripada mengotori meja saya dengan laporan sampah. Teriaknya dengan suara yang menggelegar, diikuti tawa ejekan dari beberapa rekan sejawatnya yang ikut teracuni oleh mentalitas serupa. Inilah kisah nyata yang sangat memilukan, di mana seragam yang seharusnya menjadi lambang perlindungan justru bertransformasi menjadi palu algojo bagi rakyat kecil yang tidak berdaya. Kakek Arsyad hanya terdiam mematung, tangannya yang gemetar meremas erat topi kusamnya, menahan gejolak batin yang luar biasa hebat. Meskipun batinnya menjerit melihat institusi suci ini dinodai oleh perilaku oknum yang tak beradab, kesabarannya tetap berdiri kokoh setebal gunung. Setiap kata pedas yang keluar dari mulut Kevin terasa seperti sayatan sembilu yang menembus tulang. Namun Arsyad tidak membalas dengan amarah. Mengapa seorang manusia yang baru memegang secuil kekuasaan bisa menjadi begitu bengis terhadap sosok yang lebih tua? Ini adalah cerita nyata kehidupan sehari-hari tentang bagaimana arogansi masa muda seringkali membutakan mata hati terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Namun di balik kebungkaman Arsyad, ada sebuah teka-teki besar yang sedang menanti untuk terungkap. Apakah Kevin benar-benar yakin bahwa kakek di hadapannya ini tidak memiliki koneksi yang jauh lebih besar daripada angan-angannya? Ketegangan mencapai puncaknya saat Kevin sengaja melempar pulpennya ke lantai, memerintahkan Arsyad untuk memungutnya, seolah-olah ia adalah pelayan rendahan. Ruangan itu menjadi sunyi senyap, hanya detak jam dinding yang terdengar seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Ini adalah cerita inspiratif tentang ketabahan luar biasa di tengah badai penghinaan. Arsyad perlahan membungkuk, menahan nyeri di pinggangnya untuk mengambil pulpen tersebut. Sementara Kevin terus tertawa tanpa menyadari bahwa setiap detik kesombongannya sedang dicatat oleh takdir yang sangat kejam. Pernahkah Anda berpikir bagaimana rasanya berada di posisi Kevin saat ia menyadari bahwa ia baru saja menghina ayah kandung dari orang yang bisa mengakhiri karirnya hanya dengan satu jentikan jari? Di tengah suasana yang kian mencekam, tiba-tiba sebuah getaran besar muncul dari saku kelona lusuh kakek Arsyad. Sebuah ponsel tua yang layarnya retak menyala, menampilkan sebuah panggilan yang akan mengubah seluruh atmosfer ruangan itu menjadi horor bagi siapapun yang mendengarnya. Siapakah sebenarnya orang di balik telepon itu yang namanya tersimpan dengan sangat sederhana, namun memiliki otoritas yang mampu menggetarkan seluruh markas besar di sana? Rasa penasaran kini mulai menyelimuti setiap pasang mata di sana, karena badai besar segera datang untuk menyapu bersih kesombongan yang tak berdasar. Apakah Bribda Kevin siap menghadapi kenyataan pahit yang akan menjungkir balikan hidupnya selamanya? Udara di dalam kantor polisi itu mendadak membeku ketika sebuah getaran keras muncul dari saku celana lusuh kakek Arsyad. Ponsel tua dengan layar yang retak 1000 itu menjerit, memecah kesunyian di tengah aksi hinaan yang sedang dilakukan Bribda Kevin. Arsyad yang masih membungkuk memunguti berkas laporan yang dilemparkan ke lantai tidak sempat merogoh sakunya. Melihat hal itu, Kevin dengan gerakan bombastis dan kasar merampas ponsel tersebut dari tangan sang kakek. Ia melirik layar yang menyala, menampilkan nama kontak yang sangat sederhana. Anakku sayang. Bukankah ironis melihat seseorang yang dianggap sampah oleh dunia, ternyata masih memiliki seseorang yang sangat mencintainya? Dengan senyum ejekan yang masih tersisa di sudut bibirnya, Kevin menggeser tombol hijau dan langsung berteriak tanpa basa-basi. "Woi, jemput orang tuamu ini sekarang juga. Jangan biarkan dia mengemis bantuan dan mengotori kantor kami dengan laporan tidak berguna." Tawa Kevin sempat meledak sesaat, seolah ia baru saja memenangkan sebuah pertarungan besar melawan rakyat kecil. Namun detik berikutnya, tawa itu lenyap ditelan keheningan yang mencekam. Suara di seberang telepon mendadak hening, sebuah kesunyian yang lebih menakutkan daripada badai manapun yang pernah menerjang.
Inilah kisah nyata tentang bagaimana sebuah panggilan telepon bisa mengubah takdir dalam hitungan detik. Tiba-tiba, dari corong ponsel tua itu, terdengar sebuah nada suara yang sangat dingin, berat, dan penuh wibawa yang sanggup menggetarkan tulang rusuk siapapun yang mendengarnya. Sebutkan nama dan pangkatmu sekarang, atau saya sendiri yang akan menghancurkan pangkatmu itu dalam waktu kurang dari 1 jam. Kalimat itu bukan sekedar ancaman, melainkan sebuah perintah absolut yang mengandung otoritas tak terbatas. Kevin tertegun, wajahnya yang tadi merah karena tawa kini berubah menjadi pucat pasi seputih kapas. Anggota polisi lain di ruangan itu mulai saling pandang dengan tatapan horor karena frekuensi suara itu terasa sangat akrab, mirip dengan suara yang sering mereka dengar di televisi atau saat apel besar di markas besar. Ini adalah cerita nyata kehidupan sehari-hari yang berubah menjadi horor bagi seorang oknum polisi yang merasa di atas angin. Mengapa suara itu sanggup membuat seluruh ruangan membeku seolah-olah maut baru saja mengetuk pintu? Cerita inspiratif ini sedang mencapai titik didihnya, di mana sebuah rahasia besar tentang silsilah keluarga sang kakek mulai terkuak melalui getaran suara di ponsel retak tersebut. Pertanyaan besarnya adalah, mampukah Kevin tetap berdiri tegak saat ia menyadari bahwa anakku sayang yang ia maki-maki adalah orang yang memiliki bintang di pundaknya? Siapakah sebenarnya sosok yang sedang menahan amarah di balik telepon itu, dan badai sebesar apa yang akan menghantam kantor polisi ini dalam beberapa menit ke depan? Kengerian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hanya dalam hitungan menit yang terasa seperti keabadian, raungan sirine yang membelah jalanan mendadak berhenti tepat di depan gerbang kantor polisi tersebut. 3 mobil hitam mengkilap dengan plat nomor dinas khusus dan pengawalan ketat berhenti dengan decitan ban yang mencekam, seolah membawa badai maut ke depan pintu. Suasana di dalam ruangan SPKT yang tadinya riuh dengan tawa ijekan, seketika berubah menjadi kuburan yang sunyi. Seorang pria gagah dengan seragam dinas upacara lengkap, menyandang bintang 2 yang berkilau tajam di pundaknya, turun dengan langkah yang menggetarkan bumi. Wajahnya merah padam, sorot matanya bagaikan pedang yang siap menebas siapapun yang menghalangi jalannya. Inilah kisah nyata tentang puncak keadilan yang datang dengan cara paling bombastis dan tak terduga. Seluruh petugas di kantor itu termasuk Kapolsek yang baru saja berlari keluar, berdiri tegak dengan posisi hormat sempurna dan tubuh yang bergetar hebat. Namun pemandangan berbeda di meja pendaftaran. Bribda Kevin mendadak lemas, wajahnya pucat pasi seperti mayat hingga ia jatuh tersanjar dari kursinya karena lututnya tak lagi mampu menopang beban ketakutan yang luar biasa. Sang jenderal tidak memudulikan hormat dari bawahannya. Langkah tegapnya langsung tertuju pada sosok pria tua yang masih memegang topi kusam di sudut ruangan. Ini adalah cerita nyata kehidupan sehari-hari yang akan mengubah sejarah hidup semua orang di sana selamanya. Sanggupkah Kevin menatap mata sang jenderal setelah semua makian kotor yang ia lontarkan kepada pria tua itu? Ketegangan mencapai titik didih saat sang jenderal berhenti tepat di depan kakek Arsyad. Tanpa memudulikan debu di lantai atau kehormatan seragamnya, pria berkuasa itu langsung membungkuk, meraih tangan keriput Arsyad dan menciumnya dengan penuh takzim. Keheningan yang sangat mencekam menyelimuti ruangan saat sang jenderal berlutut di hadapan ayahnya yang lusuh itu. Ayah, maafkan aku. Maafkan anakmu ini karena membiarkanmu dihina oleh bawahan yang tidak beradab dan tidak tahu cara menghormati orang tua. Ucap sang jenderal dengan suara yang bergetar karena menahan amarah yang meledak-ledak. Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar jantung Kevin, meruntuhkan seluruh dunia yang ia bangun dengan kesombongan. Ini adalah cerita inspiratif tentang bagaimana takdir memutarbalikkan keadaan dalam sekejap mata. Di balik pakaian lusuh dan sandal jepit itu, ternyata bersemayam kehormatan seorang ayah dari penguasa hukum. Pernahkah Anda membayangkan betapa hancurnya mental Kevin saat menyadari bahwa sosok yang ia sebut sampah adalah orang yang paling dihormati oleh atasannya? Sang jenderal perlahan berdiri, membalikkan badannya dan melemparkan tatapan dingin yang sanggup membekukan aliran darah Kevin. Pertanyaan besar yang kini menggantung di udara adalah, hukuman seberat apa yang akan dijatuhkan kepada seorang oknum yang telah meludahi martabat ayah dari pimpinan tertingginya? Apakah permintaan maaf masih memiliki arti di saat nasi telah menjadi bubur yang sangat pahit? Suasana di dalam kantor polisi itu mendadak berubah menjadi panggung penghakiman yang sangat mencekam. Seolah-olah waktu berhenti berputar dan udara berubah menjadi beton yang menyesakkan dada. Bribda Kevin yang beberapa menit lalu tertawa ponga, kini tampak seperti rongsokan manusia yang hancur berkeping-keping. Dengan tubuh yang gemetar hebat dan wajah yang basah oleh air mata kehinaan, ia merangkak bersimpuh di kaki kakek Arsyad, mencium ujung sandal jepit yang tadi ia hina, sambil memohon ampun dengan suara yang parau dan pecah.
Inilah kisah nyata tentang bagaimana karma tidak pernah salah alamat, datang dengan kecepatan yang lebih dahsyat daripada peluru. Namun, apakah air mata penyesalan yang terlambat sanggup menghapus noda hitam dari lisan yang telah melukai martabat seorang ayah? Sang jenderal berdiri tegak dengan aura kekuasaan yang begitu bombastis. Sorot matanya yang tajam tidak memberikan sedikit pun ruang bagi oknum yang telah merusak nama baik institusi Polri. Keheningan yang sangat menindas menyelimuti ruangan saat sang jenderal mengeluarkan perintah dingin yang akan mengakhiri masa depan Kevin selamanya. Hari itu juga, tanpa kompromi, surat pencopotan jabatan dan pemberhentian tidak dengan hormat diproses di depan mata seluruh anggota yang terdiam membeku. Ini adalah cerita nyata kehidupan sehari-hari tentang betapa mahalnya harga sebuah kesombongan. Kevin kehilangan segalanya, pangkat yang ia banggakan, karier yang baru dimulai, hingga harga dirinya sendiri. Semua musnah hanya karena ia gagal menghormati kemanusiaan di balik kemiskinan. Kakek Arsyad, sang pensiunan guru itu, hanya tersenyum tenang dengan keikhlasan yang luar biasa. Ia sama sekali tidak menyimpan dendam di hatinya yang seluas samudra. Baginya, penyesalan pemuda di bawah kakinya adalah pelajaran hidup yang sudah cukup adil. Namun hukum alam tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Inilah cerita inspiratif yang sangat emosional, membuktikan bahwa kerendahan hati akan selalu menang melawan arogansi yang buta. Pertanyaan besar yang kini menghantui pikiran semua orang yang menyaksikan kejadian itu adalah, butuh berapa banyak lagi Kevin yang harus jatuh agar manusia belajar bahwa seragam hanyalah kain, sementara adab adalah inti dari keberadaan kita? Cerita ini berakhir dengan sebuah kenyataan pahit yang manis bagi keadilan, namun menyisakan satu pertanyaan reflektif bagi kita semua. Jika Anda adalah kakek Arsyad, sanggupkah Anda tetap tersenyum denang saat melihat penghina Anda hancur dalam sekejap mata? Rahasia kebahagiaan sejati ternyata bukan pada kemenangan, melainkan pada kemampuan untuk melepaskan beban benci. Narasi ini menjadi pengingat tajam dalam cerita nyata kehidupan sehari-hari bahwa pangkat dan jabatan hanyalah titipan yang bisa luruh dalam sekejap mata. Melalui kisah nyata ini, kita diajarkan untuk tidak pernah menilai seseorang hanya dari bungkusnya. Karena di balik pakaian lusuh, mungkin tersimpan doa yang mampu menembus langit. Ini adalah cerita inspiratif tentang pentingnya adab di atas ilmu. Dunia tidak kekurangan orang pintar, namun sangat kekurangan jiwa yang tahu cara menghargai orang tua. Jangan biarkan seragam membutakan mata hati, sebab kehormatan sejati lahir dari kerendahan hati, bukan dari tingginya posisi.